Mesir menyusun sejumlah rencana untuk rekonstruksi jalur Gaza. Rancangan rencana Mesir itu pun telah dibahas dalam KTT Liga Arab di Kairo, Selasa 4 Maret 2025. Namun rencana Mesir untuk pembangunan kembali jalur Gaza itu menuai beragam respon. Israel, Amerika Serikat, dan Hamas memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam melihat rencana Mesir itu. Seperti apa perbedaan sikap Israel, Amerika Serikat, dan Hamas? Bagaimana pula proposal tandingan yang dibuat oleh Mesir atas proposal Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Di saat skema rencana Mesir untuk masa depan Gaza telah diadopsi oleh semua pemimpin Arab pada pertemuan darurat di Kairo Selasa 4 Maret 2025, Israel justru menolaknya. Ya, Israel memberikan kritik terhadap rencana Mesir tersebut. Israel menilai negara-negara Arab tidak memberikan kesempatan yang adil kepada rencana Presiden Donald Trump. Padahal menurut Israel, rencana Trump itu akan memberikan kebebasan kepada rakyat Palestina di Gaza untuk pergi. Israel kemudian menegaskan kembali dukungannya terhadap rencana kontroversial Donald Trump untuk menggusur warga Palestina dan merelokasi mereka ke Yordania dan Mesir. Keinginan Israel itu pun bertolak belakang dengan negara-negara Arab dan sejumlah negara di seluruh dunia yang telah mengecam rencana Amerika Serikat tersebut. Alasannya karena akan menyebabkan pemindahan paksa warga Palestina dari jalur Gaza. Berbeda dengan Israel yang langsung menolak dengan tegas rencana Mesir, Amerika Serikat justru lebih menyambut baik masukan dari negara-negara Arab untuk Gaza. Dengan catatan, Hamas tidak boleh terus berkuasa dan tidak boleh terus memerintah di jalur Gaza. Hal ini dikatakan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Bryan Hughes. Hughes menambahkan, meskipun Presiden Donald Trump berpegang pada visinya untuk menguasai Gaza pasca perang, namun pada prinsipnya Amerika Serikat menyambut baik masukan dari mitra Arab. Lalu, bagaimana dengan respon dari Hamas terkait rencana Mesir itu? Hamas mengatakan mereka menyambut baik penyelenggaraan KTT darurat di Kairo tersebut. Hamas juga memutuskan untuk mengadopsi rencana yang diusulkan Mesir untuk rekonstruksi Gaza. Selain itu, Hamas juga mengatakan mereka mendukung pembangunan lembaga-lembaga nasional Palestina. Hamas akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sementara yang terdiri atas para politikus independen hingga otoritas Palestina yang direformasi dapat mengambil alih kendali. Hamas juga sudah setuju tidak akan mengajukan kandidat untuk komite itu. Namun, Hamas tetap harus ikut terlibat dalam memberikan persetujuan terhadap tugas, anggota, dan agenda komite yang akan bekerja di bawah pengawasan Otoritas Palestina atau PA. Di sisi lain, Hamas mendesak agar para pemimpin Arab untuk memaksa Israel agar berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Terlepas dari respon yang berbeda-beda dari Israel, Amerika Serikat maupun Hamas, sebenarnya apa sih rencana Mesir untuk rekonstruksi Gaza? Proposal Mesir telah memberikan alternatif bagi rencana Presiden Donald Trump untuk mengambil alih Gaza. Negara-negara Arab pun telah mengadopsi rencana rekonstruksi Gaza dari Mesir itu. Rencana itu diperkirakan butuh biaya 53 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 872 triliun rupiah. Menurut rencana, dana tersebut akan diperoleh dari berbagai sumber internasional termasuk PBB dan organisasi-organisasi keuangan internasional serta investasi asing dan swasta. Sementara dana perwakilan untuk rencana pemulihan dan rekonstruksi awal akan dibuat dengan diawasi oleh Bank Dunia. Mesir sendiri akan menjadi tuan rumah konferensi internasional bekerja sama dengan PBB untuk rekonstruksi Gaza.
Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi pada pertemuan darurat para pemimpin Arab itu menjelaskan, untuk mewujudkan rencana rekonstruksi itu, Mesir telah bekerja sama dengan Palestina untuk membentuk komite administratif. Komite itu akan terdiri atas para teknokrat Palestina yang independen dan profesional. Menteri Luar Negeri Mesir Badar Abdelati mengatakan, nama-nama individu yang akan tergabung dalam komite itu sudah diputuskan. Mereka yang akan diberi kepercayaan untuk memerintah Gaza setelah perang berakhir. Komite itu juga akan bertanggung jawab untuk mengawasi bantuan kemanusiaan dan mengelola segala urusan di jalur Gaza untuk sementara waktu. Langkah ini juga akan menjadi persiapan untuk kembalinya otoritas Palestina. Rencana rekonstruksi Gaza dari Mesir itu pun memperkirakan pembangunan kembali Gaza pada tahun 2030 tanpa memindahkan penduduknya. Dalam draft setebal 112 halaman tentang rencana rekonstruksi Gaza, disebutkan sekitar 200.000 unit rumah sementara akan didirikan untuk menampung 1,2 juta orang selama rekonstruksi berjalan, dan sekitar 60.000 bangunan yang rusak akan dipulihkan atau puing-puing akan didaur ulang. Sebagian dari puing-puing itu akan digunakan sebagai timbunan untuk memperluas lahan di pantai Laut Tengah di pesisir Gaza. Tahap pertama diperkirakan selama 6 bulan, dimulai dengan memindahkan persenjataan yang tidak meledak dan membersihkan sedikitnya 50 juta ton puing bekas pengeboman dan serangan militer Israel. Pada tahap pertama itu dibutuhkan dana sebesar 3 miliar dolar AS untuk membersihkan puing-puing di Jalan Salah al-Din, membangun perumahan sementara dan memulihkan rumah-rumah yang rusak sebagian. Tahap kedua akan memakan waktu 2 tahun dan menelan biaya 20 miliar dolar AS. Pekerjaan pembersihan puing-puing akan berlanjut pada fase ini, serta pembangunan jaringan utilitas dan pembangunan lebih banyak unit perumahan. Kemudian fase ketiga akan menelan biaya 30 miliar dolar AS dan memakan waktu 2,5 tahun. Tahap ini akan mencakup penyelesaian perumahan untuk seluruh penduduk Gaza, membangun tahap pertama zona industri, membangun pelabuhan perikanan dan komersial, serta membangun bandara. Untuk merealisasikan rencananya itu, Mesir akan mencari dukungan dari negara-negara Muslim pada pertemuan puncak darurat Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam yang dijadwalkan diadakan Jumat 7 Maret 2025 di Jeddah, Arab Saudi. Nah, itu tadi perbedaan respon Israel, Amerika Serikat, dan Hamas dalam menanggapi rencana Mesir untuk masa depan Gaza. Apakah rencana Mesir yang diadopsi oleh negara-negara Arab itu benar-benar akan terrealisasi? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.